sumber kuatku. Oh yeah. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kita para guru sekolah minggu di ibadah vlog sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tirukan Koko Kristen berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati ibadah kami pada hari ini, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, Kak Mita mau tes nih adik-adik yang di rumah. Semangat atau enggak ya? Laskar Kristus siap. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kita mau bersorak-sorai, kita mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita pujikan happy ya. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy
dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh adik-adik yang di rumah. Haleluya Yesus. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu. Adik-adik yang di rumah, gak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kesempatan kami untuk bisa berkumpul, untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu mulai dari awal, pertengahan, dan pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan jamah dan urapi adik-adik kami yang di rumah, dan juga hamba-Mu, guru kami yang hendak menyampaikan firman-Nya, supaya boleh menjadi pedoman bagi kami dan adik-adik kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ini di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Nah,
minggu lalu siapa yang mengikuti ibadah sekolah minggu? Oke. Kalau adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, Mati masih inget dong ceritanya tentang apa? Nah, hari ini Kak Ita mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, terutama kepada Thomas. Kalau minggu lalu mungkin adik-adik sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekarang Kak Ita mau ceritakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ada yang tahu nggak siapa itu Thomas? Oke, Thomas itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, sebelum Kak Ita bercerita lebih jauh, kita mau sama-sama baca firman Tuhan nih. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Kalau sudah disiapkan, kita buka, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kita buka di Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kita ulangin ya. Yohanes pasal 20 ayat ke-24 sampai dengan 29. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama ya adik-adik ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Nah, dalam cerita firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau belajar, kita mau lebih tahu lagi bagaimana sih Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kalau pada pertemuan yang minggu lalu sempat diceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, di sini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Siapakah itu? Ya, Thomas ini. Jadi Thomas atau Didimus ini tidak ikut bersama dengan murid-murid Tuhan ketika Yesus menampakkan diri. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, termasuk si Thomas itu tadi, murid-murid Tuhan Yesus ini ngomong sama si Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Nah, namun apa yang dikatakan Thomas? Thomas ini nggak percaya ya adik-adik ya. Jadi bisa dibilang Thomas ini, masa sih? Aku nggak percaya. Padahal murid-murid Tuhan Yesus melihat sendiri. Jadi iya beneran nih Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus ini ada. Tuhan Yesus itu tidak mati, tapi Tuhan Yesus bangkit dan kami melihat Tuhan. Nah, namun Thomas ini tetap gak percaya ya adik-adik ya. Sekalipun murid-murid Tuhan Yesus atau teman-temannya yang lain ini menceritakan bahwa mereka melihat Tuhan, namun Thomas ini gak percaya. Karena apa? Karena Thomas tidak melihat dengan sendirinya. Jadi yang Thomas katakan adalah, sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke dalam lubang yang ada di tangannya Tuhan Yesus serta di lambungnya yang tertikam itu. Jadi di lambungnya Tuhan Yesus. Nah,
Thomas berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, di situ Tuhan Yesus mengetahui akan keraguan Thomas. Jadi Thomas ini benar-benar ragu. Karena apa? Karena Thomas tidak melihat sendiri. Nah, ketika dalam keraguan si Thomas, 8 hari setelah Thomas dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain berkumpul, 8 hari setelah itu mereka mengadakan pertemuan lagi di dalam suatu ruangan, dan ketika ruangan itu dikunci, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata bahwa damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu langsung ya adik-adik ya, langsung Tuhan Yesus itu langsung ngomong, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, di sini karena Tuhan Yesus itu sudah mengetahui keraguan-keraguan dari Thomas, maka ketika Tuhan Yesus datang, yang dikatakan adalah meminta Thomas untuk meletakkan jarinya ke dalam lubang yang ada di tangannya serta di lambungnya. Jadi supaya apa? Supaya Thomas itu benar-benar percaya. Jadi supaya Thomas itu tidak ragu lagi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini dari situ Thomas baru mempercayai bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Yang Tuhan katakan pada ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada sore hari ini adalah bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan Yesus sekalipun kita tidak melihat secara langsung. Kalau kita berada pada kehidupan kita yang saat ini, kita tidak akan pernah mengerti, dan kita tidak akan pernah tahu secara langsung bagaimana Tuhan Yesus itu disalib, bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit, dan bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, kita tidak bisa melihat secara langsung serta mencucukkan tangan kita ke dalam lubang paku yang ada di tangan Tuhan Yesus. Nah, namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang percaya Tuhan, kita harus tetap mempercayai meskipun kita tidak melihat, karena Tuhan sendiri sudah berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama seperti kita ya adik-adik ya, ketika kita mungkin mulai muncul nih keraguan-keraguan, benar nggak sih Tuhan Yesus itu bangkit, benar nggak sih saya nggak melihat secara langsung, saya tidak mencucukkan jari saya ke tangan Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai muncul keraguan-keraguan seperti itu ya adik-adik ya. Jadi meskipun kita tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit, kita tidak melihat secara langsung, tetapi kita harus tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Tuhan Yesus itu benar-benar sudah menebus dosa kita semua. Nah, karena apa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya apapun yang Alkitab ini katakan. Jadi kita tidak melihat, tapi kita sudah mempunyai pedoman, yaitu di Alkitab ini sudah tertulis dan sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu bangkit, dan Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, dari cerita yang sore ini kita dengar, hari ini kita dengar, kita mau belajar bahwa kita harus tetap percaya meskipun kita tidak melihat secara langsung. Kita tidak boleh ragu-ragu. Karena apa? Karena ketika kita ragu-ragu, ketika kita tidak mempercayai, itu akan membuat Tuhan sedih. Nah, jangan pernah ragu karena kita sudah mempunyai pedoman hidup, karena kita sudah membaca Alkitab ini sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan Tuhan Yesus itu naik ke surga, Tuhan Yesus mati untuk kita, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti Thomas yang memiliki keraguan karena tidak melihat secara langsung, tetapi kita mau tetap berbahagia seperti yang dikatakan Tuhan, bahwa berbahagialah kita yang tidak melihat namun kita percaya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya
Suatu saat ditanya sama teman-temannya, kamu percaya? Ya, saya percaya. Karena apa? Karena saya sudah membaca Alkitab dan saya sudah membaca kebenaran tentang firman Tuhan dan membaca tentang kebenaran dari Tuhan Yesus gitu. Itu ya adik-adik ya. Jadi kita mau tetap semangat, kita mau tetap taat sama Tuhan apapun yang terjadi, meskipun kita tidak melihat atau menyaksikan secara langsung kejadian ribuan tahun yang lalu, tapi kita mau tetap percaya sama Tuhan, kita mau tetap setia sama Tuhan, kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan juga kita mau tetap setia beribadah sama Tuhan, taat sama Tuhan, rajin-rajin membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin percaya, supaya kita semakin yakin akan Tuhan dan tidak ada keraguan lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita berdoa, kita mau baca dulu yuk untuk hafalan yang kita dapat di minggu ini ya. Kita buka di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Masih dikasih tanda kan adik-adik ya? Oke, kita baca sama-sama yuk. Pak Yohanes pasal 20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Kita mau satukan hati, kita mau lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk curahan darah-Mu, kasih-Mu, serta cinta yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Ya Bapa, biarlah dalam firman Tuhan ini kami boleh sama-sama belajar untuk boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan biarlah Tuhan tidak ada keraguan-keraguan lagi dalam kehidupan kami untuk mengikut Tuhan. Kiranya Bapa, firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh menguatkan setiap hati kami, serta memberikan kami satu sukacita serta damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati untuk kami semua dimanapun kami berada. Kiranya Bapa, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, kiranya kami boleh tetap mengucap syukur dan boleh tetap mencintai Engkau Tuhan. Pulihkan dan sembuhkanlah bangsa ini dari segala macam perkara Bapa. Biarlah Tuhan kami rindu untuk bersama-sama berkumpul di gereja satu dengan yang lain, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kiranya Kau jamah setiap hati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini masih diberikan kemurahan oleh Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama meskipun masih secara online. Kita akan menutup dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita akan sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu di kesempatan sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati orang tua yang membimbing, yang mengarahkan untuk dapat mengikuti dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Terlebih Tuhan, tambahkan kesehatan kami, kekuatan, bahkan tambahkan iman dan kesetiaan kami, agar kami bersama semakin setia kepada Tuhan. Kami mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Dan Yesus memberkati. Di Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Terima kasih dan Yesus memberkati. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Bye-bye. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Dadah, terima kasih, memberkati. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas pasal 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.